Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengar melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pemirsa melalui channel YouTube Radio Roja Bandung, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur dan radio-radio sunnah lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa. Biasanya Sabtu sore kita membahas kitab Bulughul Maram, tapi spesial untuk bulan Ramadan ini kita akan membahas masalah fiqih Ramadan. Kita mulai pembahasan kita dari iftar alias berbuka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Thumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah saum kalian sampai malam. Yang dimaksud sampai malam adalah sampai awal malam. Dan awal malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menafsirkan ayat itu, beliau berkata, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams." Apabila datang malam dari arah sana dan pergi siang ke arah sana dan matahari sudah tenggelam, fawajaba alaikumul iftar, wajiblah bagi kalian berbuka. Jadi yang dimaksud malam dalam ayat tadi adalah awal malam, dan awal malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, bersegeralah berbuka. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sebagaimana hadis riwayat Abdul Razak dari Amr bin Maimun al-Audi, dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura." Adalah para sahabat Nabi SAW apabila mereka adalah manusia yang paling cepat, paling segera berbukanya dan paling akhir sahurnya. Oleh karena itu disunnahkan untuk menyegerakan berbuka, karena itulah yang disunnahkan. Menyegerakan berbuka ada banyak keutamaan. Pertama, teraihnya kebaikan. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra." Manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kedua, menyegerakan berbuka adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang juga dari Sahal bin Sa'ad
Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Umatku selalu berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, dan hadis Sahal bin Sa'ad yang menyatakan manusia selalu berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ketiga, menyegerakan berbuka membedakan diri dengan kelompok-kelompok sesat dari kalangan manusia dalam hal saum. Yang dimaksud kelompok sesat adalah ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani yang mereka pun melakukan saum dan berbukanya diakhirkan sampai munculnya bintang. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, beliau bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini akan selalu nampak, selalu zahir, selalu jaya selama manusia menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengakhirkan berbukanya mereka. Oleh karena itu, maka perbedaan saum antara kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal berbuka adalah kalau kaum muslimin berbukanya pas matahari terbenam, pas adzan maghrib, sedangkan Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka sampai munculnya bintang-bintang di langit. Adakah kaum orang dari komunitas kaum muslimin yang berbuka sampai munculnya bintang? Kalau kaum muslimin yang sebenarnya muslim tidak ada. Tapi kalau yang ngaku-ngaku muslim, iya ada. Begitu maghrib mereka tidak langsung berbuka, tidak berani berbuka, kata mereka, karena belum muncul waktunya. Begitu bintang ada, barulah mereka itu berbuka. Yang seperti itu adalah orang-orang Syiah, ahlakahumullahu azza wa jalla. Itulah beberapa hal yang menjadi keutamaan berbuka. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka yang kelima kebaikannya adalah bahwa itu termasuk di antara akhlak para nabi. Sebagaimana hadis dari Abu Darda radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasul Abu Darda berkata, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 perkara yang menjadi bagian dari akhlak para nabi. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Kedua, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, wa wad'ul yamin 'ala shimal fis shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini 3 akhlak para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka adalah segera membatalkan saum ketika saat buka tiba.
Jadi pas maghrib tiba langsung dia membatalkan saumnya dengan makan ataupun minum. Adapun kesalahpahaman orang memahami menyegerakan berbuka artinya cepat membatalkan saum sepagi mungkin, ba'da sholat subuh dari masjid langsung pulang, langsung bikin cikopi. Karena berhujjah dengan hadis menyegerakan berbuka. Itu keliru, itu bukan berbuka tapi batal saumnya. Yang dimaksud berbuka adalah ketika tiba saatnya berbuka, yaitu pas pada waktu maghrib. Itulah keutamaan menyegerakan berbuka. Lalu menu apa yang terbaik ketika berbuka? Yang terbaik baik secara syar'i ataupun secara hissi, menurut kesehatan, menurut ilmu kedokteran, berbuka pertama kali dengan rutab apabila ada. Rutab itu kurma yang masih muda, yang warnanya kuning atau agak kecoklat-coklatan, tapi lebih dominan kuning. Masih rangu, masih naon rangu teh bahasa Indonesiana masih renyah. Siga tangkil kitu tahnya itu masih muda. Sekarang belum muncul, tapi mungkin sudah ada muncul. Sebulan yang lalu belum. Sekarang mungkin sudah ada, tapi masih jarang. Mungkin nanti di akhir Ramadan sudah banyak bermunculan. Kalau ada rutab, kalau tidak ada maka kurma. Kurma itu maksudnya yang sudah matangnya. Kurma-kurma yang sudah sampai ke Indonesia itu kurma, bukan rutab. Kalau rutab masih muda. Dan muncul ya sekitar bulan-bulan akhir Juni atau awal Juli. Dan sekarang mungkin baru muncul 1-2. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ay yusalliya. Fa illam yakun rutabat fatamarat, fa illam yakun tamarat hasawatin min ma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membuka saumnya dengan beberapa butir rutab. Sebelum beliau sholat, sebelum sholat maghrib membatalkan saumnya terlebih dahulu dengan makan beberapa butir rutab. Apabila tidak ada rutab maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Apabila tidak ada kurma beliau meneguk beberapa tegukan air. Jadi urutannya rutab, kalau enggak ada kurma, kalau enggak ada air. Jangan dulu kolak, jangan dulu es campur, jangan dulu yang lain-lain. Kurma terlebih dahulu. Setelah kurma 3 biji atau lebih, barulah minum air dan barulah lebih utama kita seperti itu urutannya. Dari cara berbuka dengan rutab tadi, maka didapat 2 kebaikan dunia dan akhirat. Adapun kebaikan akhiratnya, dia memperoleh pahala menerapkan sunnah ketika berbuka. Itu yang pertama untuk akhiratnya, dan menerapkan sunnah berakibat dicintai oleh Allah, diampuni dosa dan memperoleh pahala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, bila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Setiap pelaksanaan sunnah Nabi dalam hal apapun mengakibatkan turunnya cinta Allah kepada kita dan turunnya ampunan untuk kita. Lalu setelah berbuka, berdoalah. Doa ketika berbuka itu akan diijabah. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih
diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat, da'watus shaim, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir." 3 doa yang mustajab. Pertama, doa orang yang saum. Kedua, doa orang yang dizalimi. Ketiga, doa para musafirin, orang-orang yang sedang melakukan safar. Doanya juga dikabul. Dan yang dimaksud dengan doa orang yang saum, pertama ketika mereka saumnya, dan yang kedua ketika mereka berbuka. Sebagaimana hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasul SAW bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hina yuftir, wal imamul adil, wa da'watul madlum." Ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, orang yang saum ketika dia berbuka. Yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil untuk level manapun, dari level RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, bupati atau wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Kalau mereka adil, doanya dikabul. Dan yang ketiganya, doa orang yang dizalimi. Dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Sunni, Abu Daud At-Tayyalisi, Nabi SAW bersabda, "Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang saum ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Oleh karena itu berdoalah ketika berbuka. Bagaimana doanya? Doa yang ma'thur dari Rasul SAW dalam hadis yang sahih adalah hadis yang menyatakan, karena Rasul SAW yaqulu idza aftara dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adalah Nabi SAW ketika beliau berbuka, beliau berdoa, dhahaba adh-dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil 'uruqu, telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun doa yang umum banyak dibaca oleh kaum muslimin, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang nambah birahmatika ya arhamar rahimin, itu hadisnya dhaif. Maka sebaiknya tidak diamalkan. Amalkan yang benar-benar sahih dari Nabi SAW. Karena mengamalkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, pertama itu wujud ketaatan kita kepada Rasul SAW. Yang kedua, wujud rasa cinta kita kepada Allah. Karena cinta kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana ayat tadi, ayat 31 surah Ali Imran menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu yang keduanya. Ketiga, mendahulukan hadis dhaif, apalagi doa-doa yang dibuat oleh manusia.
dengan menyingkirkan sunnah Nabi, dengan menyingkirkan doa dari Nabi. Doa dari Nabi yang sahih tidak dibaca, ini aja nih yang masyhur di kalangan manusia. Maka itu berarti lebih mendahulukan akal fikiran kita daripada Allah dan Rasulnya. Dan itu terlarang. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya berarti mendahulukan akal fikiran kita, mendahulukan kebiasaan kita, mendahulukan pendapat manusia daripada Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis ada, enggak dipakai, kebiasaan manusia itu yang kita ambil sebagai ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Terbalik ya, dahulukan Allah dan Rasulnya. Terakhir yang lebih parah, maksud terakhir bukan terakhir ngajinya, masih lama kita. Maksudnya bahaya dari mengamalkan kebiasaan kaum muslimin daripada hadis Nabi, itu bisa mengakibatkan dihapusnya amal-amal ibadah kebaikan kita. Pahala-pahala dari amal soleh kita bisa dihapus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat yang keduanya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi dalam hal berbicara, seperti sebagian kalian mengeraskan suara di atas sebagian yang lain, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti batal, gugur, terhapus amal-amal baik kalian tanpa kalian sadari. Kalau dahulu para sahabat ya mengeraskan suara di atas suara Nabi ini real, nyata. Berbicara dengan nada tinggi melebihi tingginya nada suara Nabi SAW. Bagi kita ya tidak mungkin itu terjadi karena tidak sezaman dengan Nabi SAW. Sehingga makna dilarang mengeraskan suara melebihi suara Nabi, maknanya adalah dilarang mendahulukan pendapat kita, pendapat manusia, kebiasaan manusia daripada sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada kebiasaan kaum muslimin dalam hal berdoa berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka aftartu birahmatika ya arhamar rahim, itu kebiasaan kaum muslimin yang bukan berasal dari Nabi SAW. Ini ada hadis Nabi yang sahih. Beliau apabila berbuka berdoa, dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Pakai ini, tinggalkan kebiasaan manusia ya. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memberi makan kepada orang yang saum di saat berbuka. Siapa yang melakukan ini, maka dia akan memperoleh pahala saum orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang saum yang kita kasih makan tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, kata beliau, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri sha'imi syai'a. Siapa orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum, baginya akan memperoleh pahala sama dengan orang yang saum,
tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pun. Orang yang saum itu pahalanya utuh. Kita memperoleh pahala saum orang itu. Ya kitanya sendiri saum memperoleh pahala dari saum kita. Kita pun memperoleh pahala dari saum orang yang kita kasih makan. Bayangkan yang kalau yang kita kasih makannya itu banyak, tidak hanya 1-2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Lebih banyak lagi pahala yang kita akan peroleh dari hal tersebut, ya. Kedua, orang yang memberi makan berbuka akan diampuni dosa-dosanya karena ada yang mendoakan, yaitu para malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, oleh Imam Ahmad, oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW diberi makan untuk berbuka, beliau menyatakan akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Kata Nabi SAW, telah makan makananmu orang-orang yang mulia, dan telah sholawat kepada kamu para malaikat, dan telah berbuka dengan makananmu orang-orang yang saum. 3 kalimat yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang yang memberikan makanan untuk berbuka kepada beliau, ini mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan kabar informasi yang pasti. Pertama, akala ta'amakumul abrar, telah makan makananmu orang-orang yang mulia. Orang-orang yang saum, ketika saumnya itu orang-orang yang mulia. Ini berita pertama. Kedua, wassallat alaikumul malaikah, telah bersolawat kepada kalian para malaikat. Ini memberitahukan bahwa saat ini para malaikat bersolawat kepada kamu, hei orang yang ngasih makan. Dan solawat para malaikat maknanya adalah istighfar mereka dan tarahum mereka kepada orang tersebut. Jadi malaikat itu mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya. Berdasarkan hal itu maka memberi makan bagi orang yang saum ketika berbuka adalah perbuatan yang menggugurkan dosa-dosa. Maka berebut ayuhal ikhwah untuk memberi makan. Apapun yang kita mampu, kalau mampu kasih nasi sebanyak mungkin, kebanyak mungkin orang. Kalau mampunya kurma, kasih kurma. Sebutir, 2 butir enggak masalah. Kan piraku sebutir mah. Sedus, 2 dus. Kalau enggak dengan air mineral. Sedus, 2 dus. Saya tidak mampu untuk memberi makan, saya cuma bisa ngasih air mineral saja 1 truk. Boleh kasih, nanti dibagi-bagi. Atau kurma beberapa dus dibolehkan. Itu insya Allah pahalanya luar biasa. Adapun orang yang dikasih makan untuk berbuka, disunnahkan mendoakan orang yang memberi makan. Pertama boleh doa yang tadi, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Kedua, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Miqdad. Ketika Nabi SAW diberi makan untuk berbuka, beliau berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berikan minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Nanti baca hadis ini ketika nanti kita buka di sini. Tanpa harus membeli, tanpa harus membayar, tanpa harus membawa
perbekalan untuk berbuka dari rumah disediakan di sini. Iya gitu ada ya? Ada ya. Bisi kegeeran. Baca doain Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Doa ketiga juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam ketika diberi makan untuk berbuka, beliau berdoa Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ya Allah berikan barokah kepada rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Ya, ini doa-doa dari orang yang saum. Bayangkan kalau kita yang memberi makan, mereka berdoa ketika buka dari makanan kita. Tadi sudah dijelaskan berdoa ketika berbuka itu apa? Mustajab, dikabul. Isi doanya untuk kita yang ngasih makan. Isi doanya apa? Minta ampunan, minta rahmat, minta barokah, minta agar Allah memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Maka ini luar biasa. Amalan memberi iftar, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang saum di saat berbuka luar biasa ya. Makanya nanti akan diedarkan counseling itu isi. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Tahan dulu beberapa detik ya. 10 sampai 30 detik keluarkan dompet. Seluruh isinya masukkan ke sana. Boleh rupiah, terutama yang merah Soekarno-Hatta, proklamator ya. Ya ada uang, ada cincin, ada gelang, ada kalung silahkan. Nanti kita jual untuk berbuka. Ada HP masih bagus, masukkan dengan dusnya ke sana. Nggak ada itu, kunci mobil nggak apa-apa masukkan. Tuh mobilnya di luar ambil. Asal Ramadan harus habis, langsung besok kita jual. Ya. Maka itu luar biasa efeknya karena banyak orang yang terberi makan dengan hal itu ketika berbuka. Inilah beberapa penjelasan tentang berbuka. Sekarang kita masuki pembatal-pembatal saum. Afwan agak sedikit ngebut. Poinnya agak banyak sedangkan waktu terbatas. Saum yang kita lakukan bisa batal dengan beberapa sebab. Pertama, makan dan minum secara sengaja dalam keadaan ingat, tidak lupa. Batalnya makan dan minum, batalnya saum dengan makan dan minum ditegaskan oleh ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam berupa fajar. Jadi sebelum fajar silakan makan dan minum. Setelah fajar berhenti itu makan dan minum. Maka makan dan minum seusai fajar membatalkan saum kita. Dan yang dimaksud jelas benang putih dan benang hitam bukan makna hakiki. Ini ungkapan tentang fajar. Maksud benang putih, benang hitam itu yaitu garis sinar fajar yang muncul ketika fajar. Bukan kita bentangkan benang hitam, benang putih sebelum terus dimatikan lampu. Sebelum jelas mana yang hitam, mana yang putih makan terus. Itu keliru. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, seorang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Begitu. Jadi begitu ayat ini turun, dia membentangkan benang putih, benang hitam. Lalu makan. Sambil mencerong karena dua benang eta. Sebelum jelas mana yang putih, mana yang hitam terus makan. Besoknya dia menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan, "Laisal amru kama tadhun."
Oh, ayat tersebut tidaklah seperti yang kamu fahami. Yang dimaksud benang putih, benang hitam itu adalah fajar. Begitu fajar muncul sudah terang belum? Belum, masih gelap ya. Benang putih dan benang hitam belum jelas kalau lampu mati. Jangan dibayangkan zaman sekarang. Zaman sekarang mah tengah malam juga jelas. Karena ada lampu. Ini enggak ada lampu PLN pada zaman dahulu. Maka tidak jelas ketika subuh berkumandang, bahkan pulang sholat subuh ke rumah juga masih gelap, masih belum jelas benang putih dan benang hitam. Sehingga bukan itu yang dimaksud dari ayat ini, tapi maksudnya munculnya fajar. Jadi makan dan minum dengan sengaja dan tahu ya itu membatalkan saum. Adapun kalau makan dan minum tersebut dilakukan karena lupa, maka tidaklah membatalkan sebanyak apapun makanan yang sudah masuk ke perut kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Bila dia lupa lalu makan dan minum, maka teruskan saumnya. Karena hal itu hanyalah Allah memberi makan dan minum kepada dia di saat saumnya. Kalau benar-benar lupa, ya hari pertama, hari kedua tuh kebiasaan pulang dari masjid langsung bikin kopi sama ngagoreng bala-bala. Itu biasa. Begitu hari pertama sholat subuh, ada kajian, pulang ke rumah langsung bikin kopi. Bala-bala sesa sahur ayat. Leguk-leguk minum, eurele terap. Datang istri, masa sudah buka jam segini? Oh, astagfirullah saya lupa. Ini sapiring bala-bala sudah habis. Maka tidak batal, teruskan saja saumnya asal benar. Ya, asal benar-benar lupa, tidak pura-pura lupa. Jangan sampai saya kan lupa, mari terus. Sudah ingat juga ya. Oh ya, hadis tadi bukan Tamim Ad-Dari tapi Adi bin Hatim radhiyallahu an, karena sama-sama dari Nasrani. Kedua sahabatnya. Syukran atas koreksi. Adi bin Hatim radhiyallahu, bukan Tamim Ad-Dari. Demikian juga kalau tidak sengaja makan, minum tidak sengaja, maka juga boleh. Artinya tidak batal. Saya nggak tahu wujud nyata makan minum secara tidak sengaja bagaimana. Tapi kalau itu terjadi, maka tidaklah batal. Umpamanya seseorang yang pekerjaannya di air harus menyelam, tanpa sengaja ketelan, maka tidaklah membatalkan saumnya. Atau ada orang yang menguap, gitu, ainu maledog ku bala-bala, blek masuk langsung ketelan. Bisanya gitu. Ini tidak disengaja, maka tidak batal saumnya. Ya. Atau dia dipaksa. Ada orang kafir yang sentimen kepada orang Islam. Tahu Ramadan bakal saum, dipaksa, nggak boleh saum, makan kamu. Kalau enggak saya bunuh. Kalau enggak saya siksa. Daripada dibunuh atau disiksa dia makan. Maka walaupun makan tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tahawi dalam kitab Syarah Ma'anil Athar, juga Imam Al-Hakim, juga Imam Ibn Hazm. Hadis ini sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Inna allaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dari umatku dosa karena ketidaksengajaan, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Ada enggak orang Islam yang dipaksa tidak boleh saum oleh orang kafir? Ada, yang saya dengar di Cina. Orang-orang Islam di sana Ramadan ini enggak boleh saum, dipaksa untuk makan. Maka ya enggak apa-apa makan dan saumnya teruskan. Tidak batal karena hal tersebut, ya.
Kalau ada orang kafir pisau sudah di kepala, makan kamu. Kalau enggak saya tembak. Udah makan saja. Dan saumnya tidak batal. Selesai makan, satu piring, dia puas ketawa. Ha, kamu durhaka. Enggak, kita senang makan enak dan kenyang, saumnya tidak batal. Tapi jangan direkayasa nih, ambil kamu pistol ke saya kan. Paksa saya agar makan. Enggak boleh kalau itu ya. Jadi yang pertama yang membatalkan saum makan minum secara sengaja. Kedua ta'ammudul qai'. Kedua yang membatalkan saum adalah muntah yang disengaja. Baik disengajanya itu dengan cara mencium bau-bauan tertentu agar muntah. Atau umpamanya dengan nyolok alak-alakan, jadi si curug kita dicolokkan tah karena alak-alakan naon bahasa Indonesia? Tenggorokan mati koro. Di langit-langit lah langit. Alak-alakan itu ada sesuatu yang ngegantung di tenggorokan kita, itu alak-alakan namanya. Dicolok maka bisa muntah. Atau si lidah kita dilelkan, disusut dengan handuk. Itu bisa muntah. Dikeringkan lidah kita, itu bisa muntah. Atau apapun usaha untuk membuat kita muntah maka batal. Adapun kalau muntahnya tidak disengaja, umpamanya kita naik kendaraan lalu mabuk lalu muntah ya. Atau umpamanya karena masuk angin, lalu mual, lalu muntah tidak disengaja, maka tidaklah batal. Teruskan saumnya. Loh, apa bedanya? Ya bedanya satu disengaja, satu tidak. Dan ketetapan itu Rasul SAW yang menetapkan. Lalu jangan dibantah dengan logika, kan yang penting sama-sama muntah. Jangan pakai logika di sini. Agama ini apa? Wahyu. Agama ini yang bikin siapa? Allah. Yang Allah wahyukan melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Itu. Adapun alasan logisnya masuk akal atau tidak, jangan dipakai untuk merubah ketetapan syariat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain, man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qadha wa man istaqa falyaqdi. Siapa orang yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Saumnya teruskan. Siapa yang muntah secara sengaja maka hendaklah dia mengqadhanya. Inilah yang kedua. Ketiga yang juga dianggap membatalkan saum adalah haid dan nifas. Ini khusus bagi akhwat. Laki-laki tidak. Kalau waria haid enggak? Enggak ya kayaknya ya. Khusus wanita saja, haid dan nifas ya. Bila seorang wanita sahur dan saum pas 5:30 sebelum maghrib, datang darah haid, batal seketika itu juga. Dan wajib diqadha nantinya, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh istrinya, Alaysa ketika Nabi SAW menyatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang kurang akalnya dan kurang agamanya dibanding para wanita. Wanita itu manusia yang kurang akal dan kurang agama. Kata Nabi SAW, bukan kata saya, jangan protes akhwat. Lalu para istri Nabi bertanya, kenapa demikian? Dijawab, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila wanita haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Maka dijawab, bala, iya. Fadhalika nuqsadiniha. Itulah bukti kekurangan agama para wanita.
Dalam riwayat lain, tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan fahada nuqsanu diniha. Wanita yang haid dan nifas itu dia harus diam beberapa lama tanpa sholat dan berbuka ketika Ramadan, dan ini adalah kekurangan agama para wanita. Jadi ini menunjukkan ketika haid seorang wanita haram sholat, haram saum. Bila dia sholat tidak sah dan berdosa. Bila dia saum ketika haid dan nifas, saumnya tidak sah dan dia berdosa. Karena melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat namanya Mu'ad. Dia bertanya, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ma balul haidi taqdis saum wa la taqdis shalah. Kenapa seorang wanita yang haid seorang wanita yang haid dia harus mengqadha saum tapi tidak harus mengqadha salat? Apa jawab Aisyah? Aharuriyatun anti, apakah anti ini seorang haruriyah? Yang bertanya ini Mu'adzah, seorang wanita. Apakah anti ini seorang haruriyah? Haruriyah ini sebutan untuk orang yang berfaham khawarij. Khawarij itu disebut haruriyah karena mereka, komunitas mereka berkumpul di sebuah lembah namanya Harura. Maka mereka disebut dengan sebutan haruriyah. Orang Khawarij menyatakan yang haid boleh saum. Kenapa? Karena saum itu mereka pakai logika. Saum itu ibadah yang tidak disyaratkan harus suci baik dari hadas ataupun dari najis. Beda dengan sholat. Sholat itu kan harus suci dari hadas, dari najis. Maka yang haid, yang nifas tidak suci nggak boleh sholat. Tapi kalau saum tidak. Apakah saum diharuskan mandi terlebih dahulu dan berwudu ketika fajar? Dan ketika kentut saumnya batal? Kan tidak. Badannya apakah harus suci? Enggak. Kalau seseorang umpamanya seharian ya berendam di septic tank, seluruh tubuhnya penuh najis, apakah saumnya batal? Tidak. Karena itulah maka saum itu ibadah yang dilakukan tanpa harus suci baik dari hadas ataupun dari najis. Makanya tidak ada alasan untuk mengharamkan saum bagi orang yang haid dan nifas. Lalu kenapa ada hadis, bukankah orang yang saum itu boleh tidak sholat dan juga tidak saum? Maknanya boleh tidak saum katanya. Kenapa? Karena haid itu penyakit. Yas'alunaka anil mahid qul hiya adza. Al-Quran itu Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawab, haid itu penyakit. Orang yang kena penyakit, orang itu apa? Sakit. Dan orang sakit boleh tidak saum tapi nanti diqadha. Itu kata mereka. Jadi pakai logika. Logis enggak? Logis kata mereka. Tapi ingat, agama bukan logika. Agama ini wahyu. Betul, saum itu tidak disyaratkan harus suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Tapi ingat, ketetapan ibadah dalam syariat berdasarkan wahyu. Nabi SAW menyatakan kenapa wanita disebut kurang agamanya, maknanya beliau menjawab, bukankah ketika wanita haid tidak saum dan tidak sholat? Makna tidak di sini mimbabil ikhbar, tidak boleh dengan ketetapan yang pasti, tidak boleh. Kalau saum tidak sah saumnya.
dan dia berdosa. Kalau sholat tidak sah sholatnya dan dia berdosa. Dia sholat, dia som ingin pahala ya, tapi karena caranya melanggar aturan syariat jadi berdosa. Ya. Nah makanya ketika datang Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa orang yang haid disuruh mengqadha saum tapi tidak disuruh mengqadha salat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah kamu ini seorang haruriyah yang berprinsip seperti itu? Dijawab, lastu biharuriyah walakinni asal. Aku bukan haruriyah, bukan orang haruri, tapi aku ini hanya bertanya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ya, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Dulu hal ini menimpah kami. Maksud dulu ketika Nabi SAW masih hidup. Kejadian ketika wanita ini bertanya kepada Aisyah setelah Nabi wafat. Karena ketika Nabi masih hidup nggak akan ada haruriyah. Nggak akan ada sekte khawarij, ya, nggak akan ada penyimpangan. Tapi setelah Nabi wafat, orang ijtihad dengan logikanya dan hasil ijtihadnya menyelisihi kesepakatan para sahabat. Para sahabat orang-orang yang langsung mewarisi ilmu, teori dan praktek dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengamalkan apa yang mereka lihat dari pengamalan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau haruriyah ini generasi setelah Nabi wafat. Dan mereka menggunakan otaknya, logikanya untuk menetapkan syariat. Akhirnya tergerincir ke dalam kekeliruan. Sebuah buku yang berjudul Dhammut Ta'wil. Dhammut Ta'wil itu tercelanya ta'wil. Ta'wil artinya penggunaan logika dalam penetapan syariat. Para ulama menyatakan ma kharajal khawarij wa ma'tazalal mu'tazilah, ya, wa matashayya'a syiah illa li ajri ta'wil. Tidaklah orang khawarij menjadi khawarij. Tidaklah orang mu'tazilah menjadi mu'tazilah. Tidaklah orang syiah menjadi syiah kecuali karena ta'wil. Karena penggunaan otak logika dalam penetapan syariat. Barijeng menyisihkan, apa barijeng teh? Sambil menyisihkan nas Al-Quran, sunnah dan ketetapan kesepakatan para sahabat dalam memahami Quran sunnah tersebut. Tergerincirlah mereka. Kata Aisyah, dulu kami mengalami hal itu, mengalami haid, lalu kami diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Orang haruriyah, ya, menerapkan logika mana yang lebih wajib, saum apa salat? Salat lebih wajib daripada saum. Kadar kewajiban salat lebih besar daripada kadar kewajiban saum. Tapi kenapa saum yang lebih wajib tidak harus diqadha, tapi saum yang kadar kewajibannya di bawah salat harus diqadha? Di sini mereka menanyakan alasan logikanya. Apa kata Aisyah? Kami mengalami masa haid di zaman Nabi SAW dan kami dilarang sholat, dilarang saum. Dan kami diperintahkan mengqadha saum dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Itu ketetapan syariat. Kalau toh berbenturan dengan logika, logika yang dibuang. Karena agama adalah ketetapan Allah dan bukan produk akal logika kita. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjelaskan bahwa haid dan nifas termasuk perkara yang membatalkan saum. Itu yang ketiga. Keempat. Termasuk perkara yang membatalkan saum adalah al-huqan al-ghidaiyah. Suntikan pemberi suplai makanan. Disuntik, ya, baik dengan cara memasukkan melalui jarum suntik ataupun melalui selang yang dialirkan melalui hidung umpamanya,
ataupun melalui urat nadi seperti infusan. Lalu yang dimasukkannya adalah suplemen makanan, vitamin, atau zat lain yang berpengaruh kepada saumnya. Laparnya jadi hilang, hausnya hilang, lemesnya hilang. Seperti infusan atau suntikan suplemen, maka fungsinya sama dengan fungsi makan. Kalau suntikan tersebut berisi suplemen makanan, maka batal saumnya. Karena itu sama saja dengan makan, bahkan esensi dari makan adalah itu. Agar jag-jag, agar sehat, agar kuat, agar hilang lapar, hilang haus, hilang juga lemes. Itu tujuan utama dari makan. Jadi kalau tujuan tersebut tanpa melalui proses makan tercapai dengan cara suntikan atau infusan, batallah saumnya. Adapun suntikan atau ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui apapun, tapi tidak berefek terhadap lapar, haus, dan lemes. Sebelum disuntik lapar, haus, dan lemes. Setelah disuntik anggar we lapar dan haus, malah tambah lapar. Sebab ketika disuntik dipeperkat mengeluarkan energi gitu ya, menahan rasa sakit gitu. Nah itu menyedot energi yang banyak, tambah lapar. Maka suntikan itu tidak membatalkan saum. Apapun benda yang dimasukkan ke dalam tubuh tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, ya, karena mulut dan hidung sama-sama melalui apa? Tenggorokan. Bisa melalui suntikan, bisa melalui infusan, bisa melalui lubang yang lain seperti telinga, seperti obat tetes telinga. Karena apa? Karena ada penyakit umpamanya, ditetesi telinganya. Umpamanya ada infeksi di telinga, harus ditetesi obat tetes ya. Itu tidak berpengaruh kepada apa? Kepada lapar dan haus serta lemes. Maka itu tidak membatalkan saum kita. Saya kemarin dapat pertanyaan dari seorang wanita yang tidak mau disebut namanya karena malu. Saya bilang saya juga tidak berkepentingan kepada namanya. Tapi afwannya agak sedikit tabu ini. Ustadz, bagaimana hukumnya memasukkan sebuah benda ke dia menulisnya Mr. V, Miss V. V begini. Nggak perlu diperjelas. Bagaimana hukumnya? Apakah batal nggak saumnya? Saya tanya untuk apa? Nggak ngapain itu? Ya untuk pengobatan ini. Gitu ya. Batal nggak saumnya? Lalu saya tanya, adakah efek kepada lapar dan haus serta lemas? Tiba-tiba setelah dimasukkan itu jadi jag-jag, jadi kenyang, jadi hilang lapar haus? Enggak. Kemudian adakah itu berefek seperti efek jima? Enggak. Kalau begitu tidak membatalkan saum. Jadi benda yang dimasukkan ke dalam tubuh tanpa melalui hidung ataupun mulut, ya, melalui jalan lain baik suntikan, infusan ke telinga atau yang lain-lain, seperti memasukkan obat ke lubang dubur, afwan. Karena apa? Karena mejen. Mejen itu apa? Keras. Nah itu kalau keras nggak bisa keluar, itu biasanya orang itu nahan BAB, ditahan gitu kan. Sampai 2 hari, 3 hari. Akhirnya keras, nggak bisa keluar tuh. Harus dihancurkan dengan cara apa? Dimasukkan obat tertentu ke dalam duburnya. Ada nggak efek ke lapar dan haus? Jadi hilang lapar, haus dan lemesnya? Tidak ada. Maka dibolehkan. Jadi suntikan yang membatalkan saum adalah suntikan yang menggantikan fungsi makan. Disuntikanlah vitamin, disuntikanlah suplemen, disuntikanlah zat yang membuat kita tambah kuat, doping dan yang sejenisnya, maka itu batal. Ya. Itulah yang keempat. Kelima, terakhir,
Ini benar-benar terakhir juga ngajinya. Jima, bahkan jima ini lebih dari sekedar batal. Selain batal ada apa? Ada hukuman denda, tapi enggak begitu berat, ya. Cuma harus saum 2 bulan berturut-turut. Berat banget itu. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Dararil Madiyah, dia mengatakan wal jima' la khilafa fi annahu yubtilu siyam idza waqa'a min amidin. Jima itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa dia membatalkan saum apabila dilakukan secara sengaja. Amma idza waqa'a 'ala nisyan fa ba'du ahli ilmi alhaqahu biman akala wa syariba nasyan. Adapun kalau dilakukan karena lupa bahwa itu Ramadan. Mungkin enggak? Anggap saja mungkin. Dua-duanya lupa. Dalam jangka waktu yang agak lama, setengah jam gitu. Umpamanya. Lupa dua-duanya. Sebagian ahlul ilmi ya mengkiaskan dengan makan dan minum dalam keadaan lupa. Jadi secara teori bisa bila itu terjadi benar-benar terjadi dua-duanya lupa nggak batal saumnya. Pengantin baru hari pertama pulang dari masjid itu biasa melakukan. Nah hari pertama biasanya lupa bahwa itu saum melakukan. Setelah beres baru, kita saum ini sudah 1 Ramadan, maka tidak batal. Adapun kalau di tengah-tengah lalu ingat, wajib langsung berhenti. Kalau secara teori, iya ini tidak membatalkan. Tapi apakah prakteknya mungkin orang dua-duanya lupa bersamaan dalam jangka waktu yang agak lama? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, ya, maka tidak batal. Dan sebagian ulama menyatakan mustahilnya hal itu terjadi. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, wal Qur'anu dalun anna al-jima' muftirun kal aqli wasyurbi la yu'rafu fihi al-khilaf. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran menjelaskan bahwa jima membatalkan saum seperti makan dan minum dan tidak diketahui adanya khilaf dari kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Atahu rajulun faqal ya Rasulullah halaktu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, binasa aku. Dijawab, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Dia bilang, waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal tastati'u an ta'tiqa ruqabah? Apa kamu mampu enggak membebaskan seorang hamba sahaya? Dijawab, tidak. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu saum 2 bulan berturut-turut? Dijawab juga tidak. Baru sehari aja udah batal. Ditanya hal tastati'u an tut'ima sittina miskina? Mampu enggak kamu memberi makan 60 fakir miskin? Dijawab tidak. Dia enggak punya kemampuan finansial untuk itu. Fajalasa. Lalu Nabi duduk, orang itu pun duduk. Setelah itu Nabi masuk ke rumahnya, lalu keluar lagi, lalu membawa sekantung kurma, lalu Nabi menyatakan tasaddaq bihi, sedekahkan kurma ini kepada orang lain. Orang ini bertanya, ma baina labitaiha ahadun afqaru minna. Tidak ada seorang pun di lingkungan saya yang lebih miskin daripada saya. Saya orang paling miskin. Paling miskin berani melanggar syariat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu, tertawalah beliau sampai kelihatan gerahamnya.
Artinya mulutnya terbuka lebar tertawanya. Lalu berkata, khudh fa'at'imhu ahlak. Ambil kurma ini lalu sodakohkan ini untuk istrimu. Dia tidak saum, berhubungan dengan istrinya, dapat kurma, nggak ada denda. Jangan ini dilakukan oleh orang, saya kan paling miskin di Bandung nih. Ramadan, tiap hari begitu. Datang ke Ustadz minta kurma. Tidak boleh kalau secara sengaja, ya. Inilah 5 perkara yang membatalkan saum, ya. Cukup sampai di sini dan ini mohon maaf nggak ada pertanyaan karena pihak panitia meminta waktu 10-15 menit untuk menyiapkan iftar dan menyiapkan membereskan barang-barang. Nanti pertanyaannya dijamak besok kita adakan pengajian lagi di Masjid Al-Furqan jam 9 pagi seperti biasa sampai jam 11. Dan masih melanjutkan tentang fikih Ramadan, ya, tidak membahas Riyadhus Shalihin sebab masalah Ramadan masih sangat banyak, ya. Besok jumpa lagi dan boleh pertanyaan dijamah besok. Cukup sampai sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.